melanjutkan soal PH ketiga mata tentang turunan fungsi. Di sini ada soal fx sama dengan tan 2x plus pi per 2 dikali sin pi min 4x. Nah, di sini kita tahu ini ada operasi perkalian. Nah, dalam turunan fungsi itu kita tahu kalau perkalian itu rumusnya adalah u aksen dikali v ditambah u kali v aksen. Nah, untuk melanjutkan ke operasi ini kita harus mengetahui u aksen dan v aksennya terlebih dahulu. Jadi kita cari u aksennya. Di sini u aksen adalah tan 2x plus pi per 2. Di sini kita bisa menurunkan yang ada di dalam kurung menjadi ke depan 2, dan turunan dari tan sendiri adalah sek kuadrat dikali 2x plus pi per 2. Untuk mencari v aksen, ini adalah turunan dari sin pi min 4x. Di sini di dalam kurung ada 4x, kita turunkan menjadi min 4. Nah, turunan sin adalah cos. Tulis lagi dalam kurung pi min 4x. Nah, kalau sudah diketahui u aksen dan v aksen, kita tinggal mengoperasikannya. Itu u aksen dikali v. U aksennya ini tadi 2 kali sek kuadrat 2x plus pi per 2 dikali v. V-nya tadi sin pi min 4x ditambah u-nya tadi tan 2x plus pi per 2 dikali v aksen. V aksen tadi adalah min 4 cos pi min 4x. Nah, karena di soal yang ditanyakan adalah f aksen pi, maka semua elemen x akan diganti menjadi pi. Tinggal dimasukkan 2 sek kuadrat 2 dikali 2, x nya diganti pi, 2pi plus pi per 2 dikali sin. Karena pi dikurangi 4pi, pi min 4, x nya diganti pi, plus tan, ini juga sama 2pi plus pi per 2 dikali min 4 cos pi min 4pi. Lalu ini menjadi 2 sek kuadrat 2pi itu sama dengan 360. Pi sendiri itu nilainya adalah 180 derajat, dikali 2 menjadi 360 derajat plus pi per 2 yaitu 90 derajat dikali sin min 3pi plus tan, ini sama kayak yang ini, jadinya 360 plus 90 derajat dikali min 4 cos, sama kayak ini min 3pi. Lalu kalau sudah, kita cari nilainya. 2 dikali sek kuadrat. Nah, 360 ini kan sama dengan 1 kali putaran. Jadi kita tinggal hitung yang ini, sek kuadrat 90 derajat dikali sin, ini bisa dipecah menjadi sin min 3 dikali pi itu 180 derajat ditambah tan, ini 360 tidak usah dimasukkan, tinggal tan 90 derajat, min 4 cos min 3pi sama dengan min 3 kali 180 derajat. Jadi kita lanjutkan. Oke, kan sudah sampai yang ini. Tinggal 2 kali sek kuadrat 90 derajat, karena 360 itu kan 1 kali putaran, jadi tidak perlu dihiraukan. Dikali sin, ini bisa ditulis min 3 dikali 180 derajat plus tan, ini juga sama, tinggal tan 90 derajat dikali 4 min 4 cos min 3 kali 180 derajat. Nah, sek kuadrat dari 90 derajat itu adalah 0, jadi 2 dikali 0. Lalu sin, karena bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya 0, kita tidak usah menghitung nilai dari sin min 3 kali 180 derajat, nanti otomatis jadi 0. Min 3, tapi tetap ditulis plus, nah tan 90 ini adalah 1, ditulis 1, min 4 cos 3 kali 180 derajat adalah 540. Ini hasilnya adalah 0 tambah, nah cos 540 derajat ini juga hasilnya adalah 0, jadi hasil akhirnya adalah 0 tambah 0 menjadi 0. Ya, jadi saya lanjutkan soal nomor 2, yaitu menentukan interval fungsi naik untuk fx sama dengan 2 sin dikali 2x min pi per 2 pada rentang x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360. Jadi untuk kita mengetahui fungsi naik, kita harus mengetahui fungsi stasioner terlebih dahulu. Nah, sebelum mengetahui fungsi stasioner, kita harus mengetahui turunan fungsinya. Turunan fungsi adalah f aksen x, ini diturunkan menjadi 2 kali 2, sin diturunkan menjadi cos tetap 2x min pi per 2. Nah, maka f aksen x sama dengan 4 cos 2x min pi per 2. Lalu karena fungsi stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0, maka ini kita sama dengan 0. 4 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Nah, nilai pi sendiri adalah 180, jadi kita bisa uraikan menjadi 4 cos
kali 2x. 180 bagi 2 adalah 90 derajat. Sama dengan 0. Nah, kita tahu 0 merupakan nilai dari cos 90 derajat. Jadi ini bisa juga kita sama dengan kan cos 90. 4 cos 2x min 90 derajat cos 90 derajat. Karena nilai cos 90 derajat dan cos min 90 derajat sama dengan 0, maka kita mencari stasioner dengan dua derajat tersebut, yaitu 90 derajat dan min 90 derajat. Jadi yang pertama kita menggunakan yang cos 90 derajat. Karena agar memudahkan, nanti ini bisa dibagi 4 dan nanti hasilnya tetap 0. Jadi cos 2x min 90 derajat sama dengan cos 90 derajat. Nah, karena ini sudah sama-sama cos sama dengan cos, maka tinggal 2x min 90 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi kita akan mencari stasioner menggunakan 90 derajat. Untuk mengetahui stasioner, kita bisa menggunakan cos 90 atau cos min 90. Jadi di sini saya akan menggunakan 90 derajat terlebih dahulu, yaitu tadi rumusnya adalah 2x min 90 derajat sama dengan 90 derajat plus k dikali 360 derajat. Ini bisa kita sederhanakan dengan membagi 2. Hasilnya adalah x min 45 derajat sama dengan 45 derajat plus k dikali 180 derajat. Maka x sama dengan, karena ini pindah ke sini, maka 45 ditambah 45 adalah 90 derajat. 90 derajat ditambah k kali 180. Jadi di sini kita akan menggunakan k sama dengan 0. Maka hasilnya akan x sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 180 derajat adalah 0, maka hasilnya 90 derajat. Lalu menggunakan k sama dengan 1, x sama dengan 90 derajat plus 1 kali 180, maka x sama dengan 90 ditambah 180 adalah 270 derajat. Lalu di sini kita akan menggunakan cos min 90. Ya, rumusnya 2x min 90 derajat sama dengan min 90 derajat plus k dikali 360 derajat. Untuk memudahkan kita bagi 2 semuanya menjadi x min 45 derajat sama dengan min 45 derajat plus k dikali 180 derajat. Lalu min 45 pindah ke kanan menjadi plus, maka min 45 ditambah 45 itu habis. Maka x sama dengan k dikali 180. Kita coba menggunakan k sama dengan 0, hasilnya menjadi x 0 kali 180 adalah 0, maka 0 kali 180 sama dengan 0. Lalu kedua kita menggunakan k sama dengan 1, menjadi x sama dengan 1 kali 180 sama dengan 180 derajat. Lalu yang terakhir kita menggunakan k sama dengan 2, menjadi x kali 2 180 derajat. Hasilnya 360 derajat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa stasioner itu ada di titik yang pertama ada di 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Yang mana stasioner itu menggambarkan diam atau tidak naik dan tidak turun. Saya lanjutkan. Jadi kita sudah mengetahui di mana titik-titik stasionernya. Ada di 0, 90, 180, 270, dan 360. Yang mana di sini nanti grafiknya akan diam atau tetap. Lalu untuk mengetahui bagaimana fungsi naik dan turun, kita menggunakan uji titik. Uji titik di mana kita harus memasukkan antara 0 derajat sampai 90 derajat ini ke dalam turunan fx-nya. Turunan tadi kan f aksen x sama dengan 4 cos dikali 2x min 90 derajat. Nah, kita menguji titiknya di kirinya 90 derajat. Kita menggunakan 30 derajat. F aksen 30 derajat. 4 kali cos 2, karena x-nya diganti 30, kita ganti 30 derajat min 90 derajat. Jadinya 4 cos 2 kali 30 adalah 60 derajat min 90 derajat. Sama dengan 4 cos min 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cos min 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi dikali setengah akar 3, maka f aksen 30 derajat hasilnya adalah 2 akar 3, yang mana ini positif. Nah, di sini positif. Nah, karena ini merupakan grafik dari fungsi turunan trigono, itu pasti nanti hasilnya selang-seling. Jadi semisal di sini positif, sini akan min, positif lagi, ini lagi, dan positif, ini lagi, dan positif. Nah, untuk positif itu menunjukkan bahwa fungsi itu naik seperti ini, dan kalau min itu turun, ini naik dan ini turun. Lalu untuk mengetahui rentang berapa saja fungsi itu naik, kita menggunakan himpunan K ditulis x, di mana di sini karena yang naik adalah 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat dan lebih dari 180, lebih dari 180 dan kurang dari 270. Jadi bisa ditulis x di mana x lebih dari 0 kurang dari 90 derajat atau x lebih dari 180 kurang dari
360 derajat. Terima kasih.